Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'innaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, sebelumnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Allah masih memberikan umur panjang kepada kita. Allah masih memudahkan hati kita, menggerakkan langkah kaki kita menuju majelis ilmu, majelis zikir, taman surga. Semoga apa yang kita kerjakan sore hari ini kita dasari semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan menepati apa yang menjadi perintah dari Rasulullah SAW, yaitu thalabul ilmi, sehingga kelak pada hari kiamat bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita. Amin. Baik, untuk kesempatan ini kita kaji yaitu surah Ibrahim ya, ayat 35 sampai 39. Jadi hikmah dibalik kisah keluarga Nabi Ibrahim, keluarga yang diberkahi ya. Karena insya Allah tanggal 10 Juli ya, itu bertepatan juga dengan 10 Dzulhijjah ya. Berarti berapa hari lagi nih? Yaitu ada momentum ibadah haji dan udhiyah atau Idul Kurban. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan kisah sebuah keluarga, yaitu keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Ibrahim mulai ayat 35 sampai 39 ya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi fattabi millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi ikutilah milahnya Ibrahim. Fattabi millata Ibrahima hanifa, milah yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim itu sekali-kali bukan termasuk orang-orang musyrik ya. Jadi Nabi Ibrahim Nabi yang diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dijadikan atau diambil sebagai kekasihnya, wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah mengambil Ibrahim itu sebagai kekasihnya ya. Coba kita buka dulu nih surah Al-Baqarah 124 ya. Jadi wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atamahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdid dzalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabb-Nya, diuji oleh Allah bikalimatin, dengan beberapa kalimat perintah, fa'atamahunna, maka Nabi Ibrahim tentunya dengan keluarga beliau menunaikannya. Jadi menunaikan perintah Allah tadi dengan sempurna. Fa inni ja'iluka, qala inni ja'iluka linnasi imama.
Maka Allah berfirman, ini sesungguhnya aku Allah ja'iluka, menjadikanmu Ibrahim ya, linnasi imama, sebagai imam, teladan, pemimpin bagi manusia. Qala wa min duryati, qala Nabi Ibrahim menjawab, dan demikian juga dari keturunanku ya Allah. Qala, Allah berfirman, la yanalu ahdid dhalimin, janjiku ini bukan untuk orang-orang yang zalim. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam setelah sukses diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian, maka Allah menjadikannya sebagai imam. Maka salah satu gelar beliau adalah Imamul Muttaqin. Jadi imamnya orang-orang yang bertakwa. Imamul Muwahhidin, imamnya orang-orang yang bertauhid. Ya. Allah juga menyebut beliau sebagai Halim, lemah lembut, kasih sayang, dan seterusnya ya. Dan di setiap sholat ketika kita tahiyat, kita pun juga diperintahkan untuk bersolawat ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi keluarga beliau sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah ketemu surah Ibrahim ya, ayat mulai 35. Coba kita petik hikmahnya, kita gali mutiara-mutiara yang terkandung di dalamnya. Jadi yang pertama, surah Ibrahim ayat 35, yaitu bahwa tauhid adalah sumber keamanan, sumber rasa aman. Wa id qala Ibrahimu rabbi ja'al hadal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, rabbi ja'al hadal balada amina, ya Rabbku ya Allah, jadikanlah negeri ini, Makkah al-Mukarramah, negeri yang aman. Wajnubni, dan jauhkanlah aku, wabaniya, dan anak turunku, anak budal asnam, dari menyembah berhala ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, mohon agar Makkah itu diliputi oleh rasa aman. Dan setelah beliau meminta keamanan kepada Allah untuk negeri Makkah, maka beliau juga berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari kesyirikan. Jadi rasa aman ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Jadi bisa kita bayangkan ya. Jadi misalnya harta berlimpah tapi selalu cemas ya. Mungkin rumahnya megah tapi selalu was-was, tidak ada rasa aman. Jadi aman ini adalah kebutuhan dasar manusia. Maka sumber ketidaknyamanan, sumber ketidaktentraman itu adalah kesyirikan. Coba kita buka surah Al-An'am ya, ayat 81 dan 82. Jadi setelah Allah mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyampaikan risalahnya, yaitu risalah tauhid, karena semua nabi risalahnya sama, ajarannya sama, yaitu tauhid. Maka terjadi dialog antara beliau dengan umatnya. Nanti bisa dibuka sendiri ya surah Al-An'am itu. Sebelumnya kan perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan umatnya. Maka deadlock, tidak ada titik temu. Maka beliau Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan prinsipnya secara tegas. Jadi fa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunazil bi sultana. Fa ayul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Coba dicek nih, atau salah satu bisa dibaca terjemahannya. Surah Al-An'am 81 dan 82.
Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan kepadamu untuk menyekutukannya. Manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapatkan keamanan dari malapetaka jika kamu mengetahui? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Ya. Seharusnya kita mencontoh sikapnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Jadi fakaifa akhafu ma asraktum. Maka bagaimana aku akan takut dengan apa-apa yang kalian persekutukan dengan Allah. Jadi seharusnya kita tidak takut dengan apa yang orang musyrik persekutukan. Karena apa? Wala takhafuna annakum asraktum billah. Sedangkan kalian orang-orang musyrik sedikit pun tidak ada rasa takut kepada Allah ketika mempersekutukannya. Jadi seharusnya ketika kita lewat dekat kuburan itu tidak boleh takut. Tengah kuburan takut mboten? Pas bengi ngoten. Kadang dibangun logika ngoten nggih. Jane sing diwedeni niku wong mati bali urip napa gendrone? Kadang kalau dipikir-pikir kan ya aneh. Mung dibeda bengi karo awan itu kok takut ya. Kalau siang gini lewat deket kuburan berani nggih? Mboten rasa deg-degan. Kalau malam? Loh itu sebabnya apa? Lagi ada perasaan takutnya itu takut kenapa coba? Penampakan. Jenengan pernah lewat kuburan terus ada penampakan? Belum juga kan? Penampakan gelap. Jadi aneh, kadang-kadang itu aneh gitu ya. Misalnya gini aja lah, malam di dalam rumah nyaman, di luar rumah neng buri omah ngoten men. Beda rasane nggih. Padahal mung dibalik tembok karo Jadi kita seharusnya tidak boleh takut nggih dengan maaf. Jadi terjadinya kesirikan itu karena memberikan nama yang nama itu dibuat-buat. Jadi misalnya pohon asem gede dikai jeneng Mbah sinten? Mriki ada nggak pohon besar sing diangker terus dikasih nama ngono? Oh Mbah Kuru. Enek watu gede terus dijenengke Mbah Jonggol mriki nggih. Ya, dan seterusnya harus dianggap angker dan sebagainya. Jadi wal fakaifa akhafu ma asraktum billahi fakaifa akhafu ma asraktum wa la takhafuna annakum asraktum billahi ma lam yunazil bisultana. Bagaimana aku akan takut dengan apa yang kalian persekutukan sedangkan kalian tidak takut kepada Allah ketika kalian mempersekutukannya. Fa'ayul fariqaini, maka di antara dua golongan, dua kelompok, yaitu ahlu syirik dan ahlu tauhid, siapa yang berhak mendapatkan rasa aman? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, yaitu orang-orang yang beriman, tidak mencampur adukkan iman mereka, tauhid mereka dengan kedoliman, kesirikan sedikit pun. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah yang mendapat rasa aman. Jadi di depan sudah kita sampaikan sumber ketidaknyamanan itu apa? Kesirikan. Contoh, jadi misalnya maaf, kalau ahlu tauhid niku arep digawe kan mikire sepele, sederhana. Ndak ada mikir aneh-aneh. Paling pikirane piye carane tamu gen teko, sumbangane gen pulih. Misalnya mikire itu ya. Jadi kalau orang kota mikire oh iki dina Ahad karena rata-rata pegawai, karyawan. Yen rahat wah kasih rajagong. Kalau wong desa mikire bar panen, duit digawe. Nanti apa? Sumbangane ben biar
balik ya. Maka saya pernah ditanya ya. Karena mungkin satu ustadz, jadi kalau pemahaman itu tidak utuh, niku kadang jadi aneh ya. Contoh gini, jadi pemahaman yang tidak utuh ya. Sebelum kita masuk tentang satu pertanyaan ya. Jadi misalnya gini, ada yang terlalu nobang ya, pikirannya kritis nih kekritisan. Contoh gini, misalnya sholat itu harus menghadap kiblatnya, Ka'bah ya, Ka'bah. Nah sekarang kan ditemukan teknologi GPS, jadi posisi Ka'bah itu kan bisa presisi banget, tepat banget ya. Maka sebisa mungkin harus tepat menghadap Ka'bah. Padahal Ka'bah niku ukurannya pinten? Ka'bah, kubus. Ka'bah itu ukurannya berapa? Nggak ada yang tahu. Wong sing rono ya ora tau ngukur itu ya. Kalau ngukur mesti ya mosok 1 meteran itu kan mesti karo petugas yang pesawat iki arep apa gitu. Mosok adu ngitung jarak Indonesia tekan ya. Kan 11, sekian kali 11, sekian kali 13. Jadi 13. Berarti kalau harus presisi tepat menghadap Ka'bah, ada yang punya usul, masjid itu nggak boleh lebih, lebarnya nggak boleh lebih dari 13 meter. Sebab kalau lebih 13 meter, mesti otomatis orang nabrak Ka'bah. Mbah neng lore yang kidule pokoknya ndak pas lah. Kan Ka'bah itu maksimal 13 meter. Sisinya kan 13 meter. Berarti kalau digepet 14, sop yang meter ke 14 itu kan nggak kena gitu ya. Nggak luput gitu ya. Maka ada yang punya usul, masjidnya itu jadi ngarep telulas terus digawe nyudut gini nih. Jadi jamaah semua madhep apa? Telulas meter. Tapi ada nggak masjid yang seperti itu? Nggak ada. Yo menghadap kiblat itu ya ke arah Makkah itu sudah terhitung menghadap kiblat. Atau misalnya gini, sholat jamaah, shaf yang paling utama itu kan di depan, dan lebih utama lagi di mana? Sebelah kanan imam kan? Sebelah kanan. Maka ada yang kritis, bagaimana caranya ben jamaah itu keutamaan kabeh neng kanan imam kabeh. Jadi didesain mihrabnya ora ning tengah. Jadi imam itu neng pojok kiwa tadi. Nah, ini aneh-aneh gitu ya. Dan kadang nyata gini misalnya, ada ibu-ibu karena memahami shaf terbaik itu adalah yang paling belakang. Tidak memperhatikan dalil lain bahwa meluruskan shaf, memenuhi shaf itu tidak diperhatikan. Sehingga ada dan praktek kenyataan dalam sehari-hari ada. Jadi ibu-ibu ketika sholat, mbuh ngarepe isih niku pokoke pengen nang mburi dhewe. Karena pemahamannya sing paling utama niku nang mburi dhewe. Padahal ada kewajiban memenuhi apa? Shaf. Ini karena apa? Tidak utuh. Termasuk nih, jadi ada seorang bertanya ke saya lewat WA, Tat, saya pernah mendapatkan kajian dari seorang ustadz, tapi nggak nyebut ustadznya siapa. Jadi kalau jagong, di sini bahasanya apa, Pak? Nyumbang jagong, kalau bluro itu kan buah gitu ya. Loran itu kan buah gitu ya. Oh, sampai Surabaya buah juga. Oh, berarti sama ya. Ya. Jadi kalau nyumbang jagong itu amplopnya rasah ditulisi, sebab yang ditulisi berarti ngutangi, merasa pengen dibalikkan, dan ini hutang itu kaitannya nanti sampai hari kiamat. Jadi yang jagong amplopnya rasah ditulisi. Setuju mboten jenengan? Setuju. Maka saya jawab nih, tetap ditulisi nama dan alamat lengkap. Ya enggak lengkap lah. Misalnya si fulan sini gitu ya. Karena kalau enggak dikasih nama enggak lengkap itu kan jadi kan nama itu kan banyak podonya. Jadi pernah ada yang WA ke saya pede banget ngeten ya. Pak, saya temennya Pak Dodo. Nah, Pak Dodo sinten? Lengkapnya mboten ngertos. Lah dalemnya pundi? Nggih mboten ngertos. Lah profesine napa? Nggih mboten ngertos. Lah Pak Dodo sinten dong? Dodo niku kata.
Mun mbok ngenalke jenengan jenenge sinten lah ngoten. Oh nggih kula niki dalem niki lah genah ora usah dadak napa. Sok kenal karo Pak Pak Dodo nggih. Jadi gini. Kalau tidak dikasih nama jadi fitnah. Yang masih ada sumbangan ya. Jadi fitnah. Misalnya di Punjung, ingkung, jenengan Jagong, nglebokke amplop, ra ditulis jenenge, mesti dirasani. Gelem oh raja Jagong. Padahal jenengan Jagong. Ya ditulis masalah pengen dikembalikan atau tidak itu masalah niat. Jadi ngoten mawon ya ditulisi. Artinya gini, jenengan tulisi terus jenengan pas duwe gawe misale nggih tesih enten jagongan kok sing niku mboten enten ya ampun jenengan seneni. Berarti niku ikhlas. Yen mboten berarti nggih ngarep. Jadi masalah niat nggih. Jadi kembali di sini ahlu tauhid itu enak, ndak ada pantangan. Maaf, kalau ahlu syirik nggih. Nikah gagal gara-gara napa? Masalah syirik. Betul. Ya weton, arah, nomor anak keberapa. Wes, tungahane itu jelimet. Saya pernah nggih di daerah sini, tapi nggak usah kita sebut namanya, karena privasi gitu ya. Jadi minta diruqyah anaknya. Tat, lare kulon kok angel menjudone. Nggih, saya ruqyah nggak ada reaksi. Terus pulang, terus di WA ternyata nggih tat jane anak kulon ku pun enten sing ajeng nembung. Ning pihak laki-laki orang tuanya nggak boleh sebabnya napa? Napa mujur mayat, Pak? Arah mayat niku napa? Lah nggih, yen mriki basane napa? Mujur mayat. Pokoknya arah mayat lah ndak boleh gitu ya. Ora sida. Niki solusine pripun tat? Solusine kembali ke syariat Islam kula ngoten mawon. Lah niku repote lah nggih. Yen kembali ke syariat Islam kan mboten enten napa-napa nggih. Saya pernah nggih suruh nglamarke. Jadi cerita 20 tahun yang lalu nggih. Jadi saya itu sering nglamarke dikira calone, arek ngisi waliman dikira mantene gitu ya. Jadi nglamarke niku malah dikira napa? Calon mantene. Jadi di masaran sama ustad ya diterima. Terus tanya, wetone mbae wetone kapan? Geblake mbae kapan? Terus bilang wis mengko wae, engko tak jawab ya. Mengke mawon niku. Akhirnya ya engko konsultasi lah sing iso pokoke gawe diitung carane gawe iso dadi ngono wae. Dihapusi ora ngerti kan? Wong dihapusi ora ngerti lho. Jadi ya memang ya bagi kita lucu. Contoh gini nih, contoh. Ada ustadz teman kita dulu nih. Jadi ada manten anyar, mbuh mungkin dijodohke, itu sampai seminggu itu urung rukun gitu ya. Jadi seminggu itu urung rukun. Akhirnya salah satu konsultasi ke ustadz kita. Tat, anak kula manten anyar kok ra rukun-rukun iku pripun to? Nah, konsultasi. Ya wis ngene. Pengen rukun tenan nggih. Jadi disarankan nanti ambene sing sisih diganjel. Pripun, Pak? Loh, jenengan wis guyu sik. Jadi miring. Lah nggih dikira ampuh. Wah, ustate. Jadi engko diganjel sesisih kan miring. Mosok turu arep gocak ngene terus ya. Turu waduh Pak Bruk. Lah lagi sor kejeblokan duren paket itu ya. Wah, lah jebule ya alhamdulillah rukun ya. Terus wah, terus tak jenengan nyampuh men. Padahal ya logis ngoten. Seminggu ngenteni kejeblokan kan ya. Akhirnya napa? Rukun ya. Maaf nggih. Nabrak kucing bagi ahlu syirik niku luwih wedi timbang nabrak kucing napa nabrak wong? Loh. Nabrak kucing niku bingung nggih. Nabrak wong ra konangan melayu nggih. Bahkan konangan saja melayu kok nggih. Banyak kejadian nggih di Pakem Haji dioyak-oyak nganti sampai di depan rumah sakit UNS yang Pabelan itu nggih. Nabrak wong kan melayu. Nabrak kucing coba. Bingung. Maka saya pernah nggih, ini pengalaman pribadi malam Jumat nggih. Kemarin saya ngisi di Sukodono Baliarjo.
malam Jumat, udan jam 10 malam. Sampai di sebuah jalan, kanan jalan ada makam. Dari makam itu melayu kucing, ketabrak. Niki pomo ora ustad ngenten pripun kira-kira. Malam Jumat jam 10 bengi udan kucingnya metu saka kuburan. Saya kaget itu, waduh, kucing mau ketabrak nih. Saya mesaknya bukan hitungan macam-macam karena saya termasuk penyayang kucing. Jadi saya ngingu kucing terus, waduh, kucingnya mau piye ketabrak gitu ya. Tapi bukan karena apa. Jadi ahlu tauhid itu tidak ada pantangan. Mau digawe Senin tekan Ahad, Januari tekan Desember, ya, bulan Suro, tidak masalah. Tapi bagi mereka perhitungannya apa? Jelimet. Enek apa sithik mesti larinya kemana? Dukun atau orang pintar. Maka kalau kita, ya alhamdulillah kalau kita semua sudah tidak berpikir seperti itu ya. Tetapi secara umum bahwa kesyirikan itu adalah sumber ketidaknyamanan. Jadi alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kemudian yang kedua, jadi Rabbi innahunna adzalna katsiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Jadi pintu taubat itu selalu terbuka. Jadi ini bagi para dai, para ustadz ketika menyampaikan, kalau Nabi Ibrahim kan sebagai nabi, sebagai rasul. Jadi Rabbi, ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya berhala-berhala ini telah banyak menyesatkan manusia. Faman tabi'ani, maka barang siapa yang mengikutiku, ya, menerima dakwahku, dakwah tauhid, fa innahu minni, maka sesungguhnya dia adalah termasuk dariku. Waman asoni, barang siapa yang menolak dakwahku, fa innaka ghafurur rahim, maka engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Maksudnya apa? Jadi Nabi Ibrahim sadar betul, ya. Kita juga sebagai dai sadar betul ketika menyampaikan itu ada yang menerima, ada yang menolak. Maaf. Jadi Nabi Ibrahim tadi disifati oleh Allah Halim. Rasulullah SAW itu juga Nabi yang lembut sekali. Jadi ketika Isra Mi'raj itu kan setiap langit lapis 1 sampai lapis 7 itu kan bertemu para Nabi dan Rasul. Di antaranya kan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi ketika naik ke Sidratul Muntaha itu ya, sampai bertemu dengan Allah, tapi tetap dari balik hijab nih, tetap dari balik hijab. Ya. Jadi kan menerima wahyu sholat awalnya berapa? 50 ya. 50 munggah meduk itu sampai 9 kali lah. Jadi setiap naik disudo 5, saben naik meduknya disudo 5. Akhirnya pos ping 9. Jadi wis di diskon berapa? 45. Itu masih disarankan oleh Nabi Musa, wis ora kuat, umatmu akeh sing ora kuat. Nggih. Maksudnya kon minta diskon lagi. Tapi di antara para nabi itu beliau tidak bertemu Nabi Nuh. Sebabnya apa? Sudah ada yang hafal surah Nuh? Jadi Nabi Ibrahim ini tadi yang menolak dakwahnya tidak dimusuhi, tidak divonis, tidak di apa? Maaf. Ya ini kalau internal umat Islam ya, tidak dialul bid'ahkan dan sebagainya. Ya. Jadi faman asoni, waman asoni, barang siapa bermaksiat kepadaku tidak menerima dakwahku, fa innaka ghafurur rahim, maka engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Dan Rasulullah SAW itu juga demikian. Ya. Jadi Rasulullah SAW beliau tidak pernah minta kepada Allah umatnya dihadap, tidak pernah. Ya. Tetapi Nabi Nuh alaihissalam dalam surah Nuh, yaitu memang berbeda. Ya. Jadi Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyaro. Ya Allah, jangan sisakan satupun orang kafir di muka bumi ini. Berarti bahasanya apa? Bahkan ayat selanjutnya kan, ya Allah yang lahirke paling-paling yang dadi napa? Kafiron fajiro, ya kafir ya maksiat. Sebab gen itu menurun. Habiskan semua ya Allah. Maka kok tidak ketemu? Karena apa?
sikapnya halim, lembut. Maka sikap kita sering kita sampaikan, Rasulullah SAW itu ndak rela, ndak ridho kalau ada salah satu dari umatnya masuk neraka. Dibuktikan apa? Jadi ketika beliau sholat tahajud, jadi awalnya kan beliau minta kepada Allah, ya Allah jangan ada satupun dari umat beliau kecemplung neraka. Dijawab oleh Allah ini ya enggak apa-apa permintaan seperti itu. Maka oleh Allah ditampakkan umatnya sampai nanti hari kiamat. Jadi kelakuannya umatnya sampai hari kiamat. Lo ini lo umatmu kelakuannya kaya ngene. Ketoke mlebu ning masjid salat mulai hijol sandal. Maaf ada akhwat didesain gamis tapi bagian bawah dikasih resleting, ada kantongnya, masuk supermarket, ambil beras 5 kiloan, dilebokne. Ya Allah. Jadi memang, ya jadi yang tertuduh siapanya? Gamisnya. Gitu. Aduh, ini saya ketika melihat berita itu, napa? Enek umatmu, sing demi konten, pengen viral, nikah karo wedhus. Ketika di oyak jare demi apa? Konten ken viral gitu ya. Nggak paham menerjang syariat. Itu umatmu, ngaku umatmu. Umatmu koruptor. Maaf, koruptor di Indonesia itu rata-rata agamanya apa? Islam gitu ya. Malah nek sing korupsi Al-Qur'an barang ya, Pak. Pengadaan mushaf Al-Qur'an. Akhirnya Rasulullah wis ndak ada argumentasi. Pengen menolong umatnya, pengen umatnya tidak ada yang masuk neraka, ternyata kelakuannya seperti itu, ya sudah. Maka beliau mengatakan, aku tidak bisa kecuali mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang soleh sebelumku, yaitu siapa? Nabi Isa alaihissalam. Coba kita buka surah Al-Maidah itu ya, 118. Jadi itu ucapannya Nabi Isa sama. Jadi Nabi Isa itu kan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Nanti bisa dibuka ayat sebelumnya sampai akhirnya beliau mengatakan itu. Dan itu yang dicontoh oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau riso sekali umatnya kalau ada satu umatnya yang masuk neraka. Maka beliau sholat tahajud semalam suntuknya itu ndak baca surah. Jadi kan ada pertanyaan, bagaimana kalau sholat tahajud misalnya 8 rakaat sing diwaca kulhu terus, ya oleh gitu ya. Ya oleh. Jangankan kulhu tok. Satu ayat saja boleh kok. Karena Rasulullah pernah menyontohkan ya. Tapi beliau membaca itu diulang-ulang sampai selesai dalam keadaan beliau menangis ya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Coba dibaca salah satu artinya. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Terus ayat selanjutnya, yauma yang fa'u shodiqina sidquhum. Allah berfirman, pada hari ini, inilah saat orang-orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Itulah kemenangan yang agung. Ada yaumu yang faus shodiqina sidquhum. Awal ayat itu. Nah, jadi hari ini berguna orang-orang jujur yang jujur. Jadi ayat selanjutnya itu jadi dijawab oleh Allah. Jadi setelah Rasulullah intu adibhum itu sambil tahajud sambil nangis ya. Ya Allah, dan bahasa yang indah itu kan basa Jawa. Ya Allah, menawi jenengan siksa menika nggih kawula panjenengan piyambak. Nanging menawi panjenengan kersa paring pangapunten sejatosipun panjenengan zat ingkang gagah saha maha bijaksana. Maka Allah berfirman, hari ini berguna kejujuran orang-orang yang jujur. Ya sudah, nanti dites imannya jujur benar atau tidak. Maka termasuk ahlul fatroh. Siapa ahlul fatroh? Ya umat
di antara Rasulullah sampai Nabi Isa. Itu kan kekosongan kerasulan, kenabian ya. Jadi Ahlu Sunnah wal Jamaah itu berpendapat juga, termasuk bapaknya Nabi Muhammad dan seterusnya, itu termasuk Ahlul Fatrah ya. Maka Ahlul Fatrah itu tidak bisa dihukumi di surga atau di neraka. Maka Ahlu Sunnah berpendapat nanti di akhirat dikumpulkan sendiri Ahlul Fatrah ini, kemudian diutus Rasul. Beriman atau tidak? Kalau pakai logika, iman betul Pak? Ya mesti iman wong wis neng akhirat. Ternyata ndak. Ndak. Di dunia ini aja pernah kok. Jadi hasil itu sudah contoh ya. Dulu ini masih masuk ini. Ininya gini, pernah lah ada satu kejadian gini, nggak usah nyebut satu daerah gitu. Jadi pilihan gubernur, calonnya sudah menang satu, yes, yang menang. Terus ada satu daerah, dua daerah itu karena sesuatu harus diulang. Secara logika mesti kan suarane dikekne sing napa Pak? Sing menang gitu ya. Kan sudah diumumkan hasil perhitungan kan menang satu. Ternyata ndak bisa menggoyahkan apa Pak? Prinsipnya. Sing ra seneng karo sing menang kuwi ya suarane dikekne sing kalah gitu ya. Jadi meskipun sudah seperti itu ya nanti tergantung di akhirat ketika diutus beriman atau tidak. Yaitu siapa? Ahlul Fatrah. Jadi kalau kita ketika dakwah nih, tentu saja ini di dalam dakwah termasuk ngeten iki lah. Ini termasuk ustadz dai itu harus dawa ususe nggih. Karena yang ngaji itu kan polanya macam-macam, Pak. Enek sing mantuk ya enek nggih. Enek sing linggihe ndlosor ya enek. Wis pokoke macam-macam lah. Itu ustadz ra itu terprovokasi nggih. Oh, kita emang kesel banget ya wis selonjor ya ora apa-apa. Nek ustadz selonjor mesti ya rawatut itu ya. Wis macam-macam. Termasuk itu harus dawa khususnya ya. Maka termasuk ada ulama salaf ya. Ketika melihat keadaan umat Islam itu sampai riso didoakan di dalam sholat ya. Waktu sujud. Jadi kalau kita sujud terakhir itu kan disunahkan ada silahkan ya, ditambah doa-doa tentunya dengan bahasa Arab. Kalau kita paling doanya itu kan untuk dirinya, keluarganya gitu ya. Yang paling banyak kan Allahumma amitni alal Islam, Allahumma ini as'aluka husnal khotimah, Allahumma rizukni taubatan qabla mauti. Tapi beliau enggak. Jadi di dalam sujud itu beliau berdoa ya. Rabbi in kana hadhil ummati alal ghairil haqqi wa huwa yadunu alal haqqi farudduhu ilal haqqi liyakuna min ahlil haqq. Ya Allah, jika ada umat ini menyangka di atas kebenaran, di atas al-haq, ternyata tidak di atas al-haq, farudduhu ilal haq, kembalikan kepada al-haq, liyakuna min ahlil haq, agar dia menjadi ahlul haq. Sekarang kan enggak, maaf. Kalau sekedar memvonis itu paling gampang ya Pak. Misalnya gini, ditanya. Ini termasuk kita mencontoh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad ya. Misalnya jenengan ditanya, Tat, hukumnya orang nggak sholat ke masjid itu gimana Tat? Misalnya bahkan gini, gimana hukumnya orang yang tidak sholat? Kalau jenengan ustadznya jenengan jawab napa? Ngetok ilmu nih, berdasarkan kitab ini, wah, harus mendapat ini, wah, kafir, kan ya? Gampang banget, ya. Pokoknya ngetok lah, mau kitabnya oke, kan ya. Tapi Imam Ghazali enggak nih, ketika ditanya seperti itu, ya Syekh, ma hukmu man tarkus sholah, apa hukumnya orang meninggalkan sholat? Maka beliau menjawab, hukmuhu, ya, antahuduhu, ya, ma'aka fil masjid. Hukumnya adalah kamu mengajaknya ke masjid. Artinya apa? Piye carane dheweke gelem salat. Ora jape malah pae sih sanding dingoten niku wis. Enten mboten sing ngafirke pae. Kathah. Urung salat malah di pae malah kafir apa-apa. Malah senda ya. Kalau dalam tahapan dakwah yaitu apa? Maka coba kita ingatkan, coba surah Al-Kahfi ya, 65. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu kan dididik oleh Allah, berlatih kesabaran agar berguru kepada siapa? Nabi Khidir. Fawajada abdan min ibadina, 35 ya.
fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa alamnahu min laduna ilma. Jadi dalam ayat ini Allah menyebut rahmat dulu sebelum ilmu, ya. Adab dulu, etika dulu, akhlak dulu sebelum ilmu, ya. Jadi Nabi Musa berdua dengan pemuda yang menyertainya bertemu kepada hamba kami di antara hamba-hamba kami, ya. Atainahu rahmah, maka saya berikan rahmat. Jadi etika, kelemah lembutan, kasih sayang min indina dari sisi kami, wa alamnahu min laduna ilma, dan kami berikan dia ilmu. Jadi sebelum ilmu niku napa? Adab dulu, akhlak dulu. Nah saat ini akhlaknya doke keri. Catetane ngaji niku wis ganti buku ping pira. Ning kadang napa, bahkan ustadznya saja juga kadang napa? Adabnya kurang keri gitu ya. Banyak sekali lah. Ya contoh gini lah, contoh kasus misalnya. Masuknya Islam Deddy Corbuzier itu karena apa? Karena kan akhlak juga. Jadi waya poso, enak ustad nekani nggawake panganan. Nah, ini kan wah aku wong rung Islam kok santunya seperti ini, lembutnya seperti ini, kan ketika wawancara salah satu sebabnya itu. Mengapa masuk Islam? Karena apa? Akhlak yang dakwai lah, akhlak yang dakwai. Jadi kalau kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi seharusnya napa? Ndak suka atau mboten nyukur king ya, ketika ada orang mau masuk neraka niku kudune malah sedih, mboten disyukurke. Tapi yang kejadian disyukurke mboten. Misalnya nek wong mendem glasar kecelakaan, jenengan syukurke napa jenengan tulungi? Anu ngeten mati ngoten nggih, mati bar mendem glasar mati. Ya wong Islam, tanggane jenengan. Terus jenengan pas nyolatke, niku lega napa ora nganggo grundel? Kudune ya lega wis. Nggih, wis apik lah, wis lah mendem bar kuwi kan ngoten nggih. Jadi tetap tapi fitrahnya menungso kan ngeten, sering kita sampaikan nggih. Jadi kalau ada ustadz meninggal, niku sing nyolak ngeten, enek ahlul maksiat karo ahlu taat. Sing nyolatke kinten oke sing pundi? Sing ahli taat nggih, ustaz meninggal, mbok padha wis mara lah, mara esuk-esuk ngoten nggih. Mara. Nggih. Tapi secara akal sehat, seharusnya yang lebih membutuhkan doa itu sing ustaz niki apa sing maksiat? Sing butuhke donga niku sing maksiat apa sing ustaz? Yang ustaz insyaallah kan wis pede lah, nanti ngadep Allah kan pun pede, wis amale oke. Sing maksiat kan ya menurut akal sehat niku kan lebih napa memerlukan doa. Ning rata-rata grundel. Mulai sekarang mboten grundel nggih. Jadi nyolatke kalau dia masih seorang muslim ya. Jadi pintu tobat itu selalu terbuka. Kemudian yang ketiga, jadi sholat itu membawa keberkahan rezeki ya. Jadi Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidata minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Jadi Nabi Ibrahim sebelum meminta rezeki, jadi sholat dulu baru rezeki. Tapi mungkin dibantah nih. Jadi Allah itu kan salah satunya Allah sebagai Rob itu yang berrezeki. Jadi kalau dari masalah ini maka yang kita sampaikan keberkahannya ya. Jadi orang kafir, jadi Allah itu kan zat yang maha sabar, dihina, disembah, dimaksiati, itu ya tetap dikei rezeki. Jadi kalau seandainya sholat itu menjadi syarat diberi rezeki, ya kabeh sholat. Misalnya nandur pari, yang ra sholat, rawuh. Dodol tempe yang rasolat, tempene rapayu. Sing neng pasar yang rasolat, rapayu, salat kabeh gitu ya. Nah, tapi Allah sebagai Rob, salat rasolat, maksiat ramaksiat tetap diberi rezeki. Tetapi yang membedakan adalah
keberkahan dari rezeki itu. Coba kita buka nih surah Toha 132 nih. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuka wal akibatu lil taqwa. Perintahkan keluargamu, maaf. Jadi bagi keluarga muslim seharusnya sholat itu wa'mur ahlaka. Keluarga itu kan sejak bayi sampai tua niku tesih keluarga mboten. Misalnya setelah nikah niku tesih keluarga mboten. Tapi ketika sudah menikah, sholat niki masih di opia-opia mboten. Podo sepuh lah, misal sudah, maksud saya gini lah. Contoh mudah paling mudah gini lah. Jadi sholat itu harus jadi prioritas utama nih. Jadi misal anak kita main SD nopo SMP nih, pulang dari sekolah SD lah atau dari main, itu yang pertama kali ditanyakan wis sholat nopo durung, nopo wis maem nopo durung. Mas, yang sing ngaji mesti ya sholat po durung. Sing ora ngaji maem po durung gitu ya. Wis bubuk po urung, sholat ra gagas. Wis bubuk siang po urung, wis nggih. Atau gini misalnya nggih. Jadi ketika kita menerima rapot anak kita, yang dilihat pertama kali nilainya apa? Matematika. Matematika kok itu 5, wong tuane mumet ra iso turu, ngundang guru privat kon ngelesi anake. Isin. Nen ra iso maca Quran, ngundang guru privat mboten? Wah, anakku ra iso maca Quran, tak ngundang guru privat. Lah wong gratis e. Doranyang. Jadi kelihatan sekali ya. Jadi perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Dan ini dicontohkan siapa? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang putra beliau ini manten anyar. Kalau hari ini manten anyar itu biasa, telat sholat subuh niku biasa. Manten lawas luwih biasa. Jadi manten anyar kan seneng-senengnya lah. Itu aja logika kita kan mendapatkan dispensasi. Tapi enggak, beliau nih sholat subuh saat itu di masjid, lewat rumah anaknya, kok lampu belum nyala, berarti belum bangun ya. Dengan harapan nanti segera menyusul. Maka ketika salam pertama, assalamualaikum, kanan kiri, biasanya dikit enggak, langsung golek anake. Padahal sudah nikah nih. Enggak ada, beliau langsung kelepat. Kelepat itu bahasa Indonesia apa, Pak? Prung. Kelepat, jenggirat, anaknya diketuk. Langsung, wahai Abdullah, kalau ini di umum dia ini sadis men, ceraikan istrimu. Ini kan, tapi kalau dia ini nggak pernah kita sampaikan. Ya, yang disampaikan yang call-nya beliau, yaitu apa? Man doya'aha fahuwa lima siwaha adiyah. Barang siapa yang menyepelekan sholat terhadap amal yang lain lebih menyepelekan. Man doya'aha fahuwa liman siwaha adiyah. Maka barang siapa yang menyepelekan sholat, maka terhadap amal yang lain lebih menyepelekan. Jadi sholat ini kita jaga betul karena itu apa? Sumber keberkahan. Itu baru sampai ayat yang ke berapa? Sampai ketiga ya. Nanti prinsip berikutnya kan masih ada 3. Untuk kesempatan ini kita sampai yang ke-3 dulu. Aku lu kali hada fastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.